warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mahardini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tamindi Riset yang bertema Couplepreneur, mengelola bisnis dan rumah tangga guna melengkapi tugas mata kuliah Keluarga Islam Ideal. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih entrepreneur atau wirausaha. Jadi menurut Schumpeter dalam As'ad, yaitu seseorang yang menggerakkan perekonomian masyarakat untuk maju ke depan, mencakup mereka yang mengambil risiko, mengkoordinasi penanaman modal, atau sarana produksi yang mengenalkan fungsi faktor. Jadi bisa dikatakan, couple-planner adalah pasangan wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik bersama dari usaha mereka. Couple-planner berbeda dengan usaha keluarga yang disebut dengan usaha mom and pop. Pop as boss and mom as subordinate, atau ayah sebagai pemimpin dan ibu berada di bawah kekuasaan ayah. Couple-planner dibuat dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan yang didasarkan atas keahlian masing-masing orang. Orang-orang yang ahli di bidang ini diangkat sebagai penanggung jawab divisi tertentu dari bisnis yang sudah ada, produksi baru, atau yang mempunyai respon kreatif dan inovatif. Di bisnis maju, jika dikelola bersama, sebagaimana mengelola rumah tangga, mengelola bisnis pun akan lebih sukses bila dijalankan oleh suami istri. Setidaknya pasangannya harus menyetujui dan mengetahui ketika seorang suami atau seorang istri hendak menjalankan suatu bisnis. Memang tidak gampang untuk mengubah mental yang ada pada diri istri atau suami. Namun bagaimanapun juga suami atau istri harus meminta persetujuan pasangannya ketika hendak mendirikan usaha yang bersangkutan, karena bisnis akan lebih maju bila dikelola berdua. Namun pembagian porsi sesuai dengan kompetensinya harus dilakukan, karena ketidakadaan pembagian porsi sesuai kompetensi alih-alih bisa membuat usaha lebih maju, justru akan membuat usaha menjadi acak-acakan. Meskipun pembagian porsinya tegas, bukan berarti pekerjaan tidak bisa dilakukan berdua. Contohnya, seorang istri akan membeli suatu barang untuk melengkapi tokonya ke suatu daerah, dan istri tidak mampu melakukan hal tersebut karena tidak bisa menyetir. Nah, di sini sang suami ngambil alih pekerjaan tersebut dan mengajak istri dan anaknya untuk menemaninya, sehingga bisa dikatakan selain berbelanja perlengkapan toko juga sekaligus sebagai sarana rekreasi atau liburan keluarga. Entrepreneurship adalah salah satu dari banyak aspek dalam kehidupan yang dibahas dalam Al-Quran. Ada bukti dalam Al-Quran yang menunjukkan pentingnya melakukan entrepreneurship. Dalam surat Al-A'raf ayat 10, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi atau sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sifat amanah komitmen tercermin dalam sikap Rasulullah SAW yang senantiasa menggunakan akad, kesepakatan, atau perjanjian bisnis dengan sistem kesepakatan bersama. Seseorang dianggap melalaikan komitmen apabila tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari kedua belah pihak yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satu dari keduanya telah mengkhianati temannya, aku terlepas dari keduanya." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, selanjutnya, apa sih hal yang menyebabkan tidak terjadinya couple-planner? Jadi, faktor pemhambatnya itu adanya sabotase pada diri masing-masing
dalam mengambil keputusan bisnis atau egois. Yang kedua, kebanyakan perempuan memiliki tingkat pengalaman kerja yang kurang, serta jarangnya pelatihan yang ditujukan untuk women co-entrepreneur. Memang banyak orang yang bekerja sama dengan pasangannya akan memicu banyak perbedaan pendapat apabila orang tersebut tidak mampu untuk membedakan mana urusan keluarga dan mana urusan bisnis, sehingga terkadang terjadi pengambilan keputusan secara memihak. Jarang adanya pelatihan yang ditujukan untuk women co-entrepreneur, dan terkadang masih banyak perempuan yang berpikir tugas seorang perempuan hanya pada lingkup masa, macam, dan mana. Jadi, alangkah lebih baik sebaiknya kita tidak egois dalam mengambil keputusan. Alangkah lebih baik dimusyawarahkan secara bersama-sama. Lalu, merubah pola pikir untuk laki-laki maupun perempuan agar mau menjadi couplepreneur untuk menciptakan perekonomian keluarga yang lebih baik lagi. Jadi, bisa diambil kesimpulan dalam mengelola suatu bisnis dan rumah tangga, couplepreneur harus selalu ditanamkan sikap saling percaya satu sama lain, jujur, mau bekerja sama dengan baik, serta bermusyawarah, dan jangan kaitkan masalah keluarga dengan masalah bisnis, karena couplepreneur muslim harus memiliki pribadian Islam yang baik, sehingga akan selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan orang lain. Hal ini senada dengan konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian juga akan memperhatikan hubungan dengan manusia. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.